Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran apa sih yang bikin bumi ini kok bisa dihuni makhluk hidup seperti kita? Nah, ternyata bumi itu punya banyak lapisan keren yang saling menopang kehidupan. Bumi bukan cuma sekedar tanah dan air, tapi sebuah planet yang penuh misteri dan keajaiban. Bumi terdiri dari lapisan struktural yang berbeda. Di udara, di permukaannya, bahkan di jantungnya, ia memiliki komposisi yang beragam. Bahan inilah yang menopang kehidupan di bumi, yang kemudian disebut dengan geosfer. Geosfer adalah istilah umum dalam ilmu geografi, karena geosfer merupakan objek fisik geografi. Istilah geosfer ini diambil dari kata geo yang artinya bumi dan sfer yang artinya lapisan. Maka dari itu, pengertian dari geosfer ini adalah lapisan-lapisan yang ada di bumi, baik itu di bawah permukaan bumi, di permukaan bumi, dan di atas permukaan bumi yang berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di bumi. Geosfer ini terdiri dari 5 lapisan. Di antaranya ada lapisan atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan juga antroposfer. Nah, di pembahasan kali ini kita akan fokus ke lapisan hidrosfer, si lapisan air yang bikin bumi ini jadi planet biru. Siap? Yuk kita lanjut. Hidrosfer adalah seluruh lapisan air yang ada di bumi, mulai dari laut, sungai, danau, air tanah, hingga uap air di atmosfer. Air inilah yang menjadi salah satu faktor penting bagi kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Tahukah kalian, volume air di bumi mencapai sekitar 332,5 juta mil kubik. Dan ternyata 97% dari air itu berupa air asin yang ada di lautan. Meskipun begitu, jumlah air di bumi selalu tetap. Kenapa sih? Ya karena air mengalami proses siklus air yang terus-menerus berputar. Siklus air ini ada yang berlangsung pendek, sedang, dan panjang. Nah, yang pertama ada siklus air pendek. Siklus ini hanya terjadi di atas laut, tanpa melalui daratan. Air laut menguap menjadi uap air karena panas matahari, naik ke atmosfer, kemudian berubah menjadi awan. Dan setelah itu, awan menurunkan hujan langsung ke laut. Simpel dan cepat. Nah, dan selanjutnya ada siklus air sedang. Di sini uap air dari laut naik ke atmosfer dan berubah menjadi awan. Awan terbawa angin menuju daratan, lalu menurunkan hujan di sana. Air hujan mengalir melalui sungai dan akhirnya kembali ke laut. Inilah yang membuat sungai-sungai tetap mengalir dan menjadi sumber air bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah siklus air panjang. Prosesnya lebih panjang dan melibatkan salju dan gletser. Siklus air panjang ini diawali dari evaporasi air laut, kemudian uap air mengalami kondensasi menjadi awan, dan awan ini dibawa angin melalui adveksi ke daratan yang lebih tinggi. Selanjutnya, awan ini bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air permukaan, misalnya danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan ini kemudian mengalami presipitasi. Karena berada di daerah yang lebih dingin, uap air berubah menjadi salju sehingga terjadi hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Nah, proses ini menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan yang dikenal sebagai gletser. Bongkahan es ini akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Gletser ini kemudian mengalir sebagai air lelehan melalui sungai, kembali ke laut, dan memulai kembali siklus air panjang.
setelah membahas siklus air, kita lanjut ke perairan darat. Nah, perairan darat merupakan perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan darat dibedakan menjadi air tanah dan air permukaan. Pertama ada air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah. Air tanah ini mempunyai 4 jenis. Ada air tanah meteorik, yaitu air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau air hujan yang bercampur dengan debu meteorit. Dan juga yang kedua ada air tanah turbin, yaitu air tanah yang tersimpan di dalam perut bumi, seperti air yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Dan yang ketiga ada air tanah juvenil, berupa mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepaskan atau gletser. Dan yang terakhir ada air tanah fosil atau konat. Air tanah ini yang terperangkat dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan sejak penimbunan terjadi. Next, kita lanjut ke perairan darat. Yang pertama ada sungai. Sungai ini mempunyai beberapa bentuk berdasarkan daerah aliran sungai. Yang pertama ada bulu burung, yang kedua ada radial, dan yang ketiga ada paralel. Adapun jenis sungai berdasarkan debit air, yang pertama ada sungai permanen, yang kedua ada sungai periodik atau non-permanen, dan yang ketiga ada sungai ephemeral. Dan selanjutnya ada jenis sungai berdasarkan sumber air. Ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Selanjutnya ada danau. Danau adalah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bervariasi. Jenis danau berdasarkan jenis airnya ada 2. Yang pertama ada danau air tawar dan juga danau air asin. Kalau jenis danau berdasarkan proses terbentuknya ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, danau glasial, danau karst, dan danau terbendung. Oh iya, ada satu lagi loh, namanya rawa. Rawa ini daerah di sekitar muara sungai yang sangat luas, terdiri dari wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi dan bersifat tergenang. Jenis rawa berdasarkan jenis air dan tumbuhannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada swamp, yang kedua marsh, yang ketiga bog, dan yang keempat adalah rawa pasang surut. Oke teman-teman, materi kali ini tuh berhubungan juga loh sama konservasi air tanah dan konservasi das. Apa sih itu? Nah, konservasi air tanah ini tuh menetapkan kawasan lindung air tanah di wilayah cekungan atau sempadan mata air dan pelestarian fungsi daerah imbuhan air tanah dengan vegetasi. Bagaimana dengan konservasi das? Nah, konservasi das ini tuh merupakan penghutanan kembali dan penutupan lahan terbuka, juga pembuatan saluran air, terasering, dan sumur resapan. Nah, kayaknya teman-teman juga udah pada tahu kan kalau laut ini atau perairan laut ini merupakan bagian dari lapisan hidrosfer. Nah, tentu laut ini sangat berperan penting di dalam lapisan tersebut karena punya potensi sebaran dan juga manfaatnya loh. Yang pertama ada manfaatnya. Manfaatnya itu sebagai objek wisata bahari, kawasan pertambangan, dan juga daerah budidaya tambak. Juga di sini ada potensi dan sebaran biota laut, dan ada juga pencemaran dan konservasi air laut. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, see you in the next video.